pemirsa, kita juga akan tetap melaporkan juga tentang bagaimana berita terupdate dari Ijong atau Jonathan Frizzy yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya, jadi kita akan lihat kondisinya seperti apa saat ini karena memang dia menghadapi ancaman 12 tahun penjara, tapi belum bisa ditahan karena alasan kesehatan. Langsung aja kita lihat update-nya. Bang Ijong, saat ini Bang Ijong akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30 dari Jalan tertatih mengenakan baju oranye dan sarungan, Ijong atau JF resmi dirilis dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada 5 Mei kemarin. Memiliki peran cukup signifikan sebagai pemakai sekaligus diduga sebagai distributor. JF sempat disebut-sebut akan menghadapi ancaman penjara hingga 12 tahun. Namun update terbaru pihak Kapolresta Bandara menyebutkan JF rupanya belum ditahan karena alasan kesehatan. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan dalam rilis kemarin, setelah JF ini selesai dilakukan pemeriksaan, termasuk kegiatan konfrontir, penyidik selaku yang punya kewenangan melaksanakan kegiatan rapat dan gelar, dan kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilaksanakan, penyidik memutuskan bahwa JF ini tidak dilakukan penahanan. Ada beberapa pertimbangan yang diberikan adalah pertama, bahwa kondisi kesehatan JF ini masih dalam proses pemulihan pasca operasi. Yang kedua, sesuai dengan surat keterangan dari tim pengacara bahwa JF ini masih harus menjalani beberapa perawatan, sehingga dengan aspek kemanusiaan, unsur kemanusiaan, bahwa penyidik memberikan permohonan dan mengabulkan permohonan tim kuasa hukum agar saudara JF ini tidak dilakukan penahanan. Untuk memastikan keputusan penangguhan penahanan ini, penyidik sempat membawa Ijong ke Rumah Sakit Polri dan mengadakan rangkaian tes terkait. Hasil pemeriksaan tampak saling mendukung antara hasil pemeriksaan Ijong dari rumah sakit sebelumnya dan rumah sakit Polri. Sehingga kondisi kesehatan Ijong memang dipastikan dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian perlu kami laporkan juga tadi hari ini, hari Selasa tadi, dokes kita, kedokteran kepolisian kita, bersama-sama dengan tim kuasa hukum ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Saudara JF datang didampingi kuasa hukum. Kemudian tim dokter kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengecekan kepada saudara JF. Jadi hasil pemeriksaan itu memang saling mendukung antara keterangan dari dokter kepolisian dengan tim dokter yang menangani saudara JF. Menambahkan fakta tersebut, Ijong diketahui juga cukup kooperatif dalam keseluruhan proses, ditambah lagi jaminan dari kuasa hukum bahwa JF tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Ini nggak pernah sama sekali tersangkut dengan narkotika, zat berbahaya lainnya begitu. Hanya di perkara ini yang mana tadi sudah disampaikan, ini adalah hasil pengembangan dari yang terakhir dan dia adalah tersangka yang terakhir dan dia sangat kooperatif. Kami menghargai Polres. Untuk selanjutnya ini masih berproses. Nanti kami dari tim kuasa hukum akan menyiapkan segala pembelaan yang akan kami bawa ke pengadilan nanti. Meski demikian, mantan suami Diana Rifanka itu tetap dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Selain itu, pihak penyidik juga terus mendalami kemana saja penyebaran 50 paket yang didistribusikan Ijong serta siapa saja yang mengkonsumsinya. Karena saudara Jeff juga kan masih tetap kita kenakan wajib lapor. Dia setiap Senin dan Kamis 2 kali seminggu akan melaksanakan kegiatan wajib lapor di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau untuk Jeff ini kan barang bukti yang kita sita itu kan sebanyak 50, terdiri dari 42 yang masih berisi, 8 yang kosong. Dan 50 itu sudah sempat dipasarkan oleh saudara tersangka yang lain. Tentu dengan kondisi seperti ini, kami dari Polres Bandara dan Bea Cukai tentu akan semakin memperketat. Karena memang ini memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Dan untuk pengembangan terkait siapa yang mengkonsumsi, tentu ini akan terus kami dalami
Kami tidak fokus kepada profesi tertentu, tetapi siapapun yang pernah membeli atau mengkonsumsi, kita himbau untuk tidak mengkonsumsi karena ini memang melanggar undang-undang kesehatan dan berdampak buruk kepada kesehatan yang menggunakannya.